rumah yang memang ini mind blowing banget, punya layout terbaru dan kesannya itu beneran dari Jakarta mewahnya pindah ke Surabaya tercinta. Kali ini rumahnya punya layout super keren banget, beda sama rumah-rumah yang lain. Dimensinya 9x20 dan lokasinya ini premium banget. Karena bentar lagi akan mendapatkan akses lebar dari Jalan Rewiyung dan persis banget cuman 50 langkah aja ke area clubhouse. Seperti apa dalam rumahnya? Penasaran dalamnya, mewahnya? Kita sekarang lihat bareng. Welcome to Asta at Dharma Wangsa, satu klaster terbaru dengan tipe terbaru yang ada di Prambanan Residence, Surabaya Barat. Dan kali ini punya satu rumah dengan layout penampakan fasad depan itu yang benar-benar amazing. Karena kali ini digarap oleh arsitek ternama Budi Harmonanto. Punya dimensi 9x20 dengan luas bangunan yang nggak main-main, 312 meter persegi. Nah di sini teman-teman udah bisa kelihatan ya, untuk areanya ini benar-benar bukan klaster remake, bukan ngabisin kesalahan, tapi ini totally adalah satu klaster terbaru yang dimana letak klasternya ini adalah persis di boulevardnya. Dan cuman nggak sampai 50 langkah sebenarnya, cuma berapa tuh? Ya 30 langkah aja, udah langsung ketemu sama satu area clubhouse, yaitu Dynasty Clubhouse. Tapi itu kan bonusnya. Sekarang kita mau bahas untuk rumahnya dulu. Fasad depan udah punya desain yang kekinian habis. Kita sih sekarang bilangnya adalah minimalis kontemporer ya. Dan kenapa kok bisa secakap ini? Karena kita punya lebar 9. Nah, penataannya teman-teman bakal surprise karena di rumah ini punya 3 open balcony, bahkan salah satu balkoninya itu bisa dibuat barbekyuan bareng. Plus kita juga punya layout yang dedicated per ruangannya dan semuanya menggunakan high grade material. Kita ngomong dulu untuk fasadnya dulu deh. Di bagian fasad sebelah sini teman-teman bisa lihat ya, penataan minimalis kontemporernya. Bentukannya ini udah beda banget dari rumah-rumah yang biasa. Monokrom untuk penataan warnanya juga makin bikin cikal. Dan kita punya carport untuk 2 mobil di bagian depan sini. Nah, ini nanti adalah sky balkon yang akan kita bahas di tengah-tengah video. Dari penampakan fasad yang seperti ini, udah kelihatan ya, bagian dalamnya itu pasti nggak akan ngecewain kok. Dan aku udah janji pasti bahas akan detail satu persatu. Lanjut dulu sebelah sini. Modelannya agak boleh dibilang ada split levelnya. Karena di bagian sini nanti ini adalah area service dan juga kita akan menuju ke mezzanine deck juga bisa lewat sini. Nah, untuk bagian carport yang udah 2 mobil ini menuju ke arah foyer ruang tamu, itu ada sedikit anak tangga yang udah dibalut dengan garnitel cakep dan ada taman kecil di samping yang nggak makan space seperti yang di sebelah sini. Nah, bagian dalamnya itu amazing, nggak pakai lama, kita mau cek aja. Ini nih, sekarang kita ada di bagian dalam tipe Asta 9 yang menurutku sekali lagi dalamnya itu amazing banget. Bener-bener stylenya Jakarta pindah ke Surabaya karena setiap ruangan udah punya definitive fungsinya masing-masing, udah ada kompartemen khusus yang sesuai dengan fungsionalnya dan benar-benar nggak buang-buang space. Kita bahas dulu di sini, ini adalah masuk kita ketemu sama satu area ruang tamu. Ruang tamunya di bagian sini, teman-teman boleh cek cukup gede, ya kan? Mungkin kita bisa ganti seatnya dengan 2 kursi dan juga 1 table. Dan teman-teman kalau pengen tahu kenapa kok aku suka banget sama rumah ini, rasanya kita perlu ganti posisi deh. Nah, teman-teman pengen aku tunjukin banget, feel-nya itu udah nggak kayak rumah, tapi feel-nya itu kayak resort. Karena di bagian dari area pintu masuk ruang tamu menuju sampai ke dedicated living room, nanti aku spill ya kenapa kok bilangnya dedicated. Kita ini punya 360 derajat natural lighting. Kok bisa? Teman-teman boleh cek di belakang-belakangku ini, kita semuanya lengkap dengan kusen-kusen yang bikin menyala dan bikin terang bagian dalamnya. Tapi sebelum sana, aku perlu spill dulu untuk satu area kamar di bagian depan. Dan kamar ini bisa dialih fungsi juga jadi satu area ruang tamu. So, here we go. Yang pertama adalah satu kamar di area depan rumah yang punya dimensi itu cukup gede banget. Bayangin teman-teman, dengan meja segede ini kita masih punya space yang cukup lowong. Bayangin kalau ini nanti diubah jadi area satu kamar tidur buat senior, ini juga enak banget. Karena di sini kita bisa dapetin tempat untuk ranjang, bahkan ranjang 200x200 juga masih sangat muat. Penataan TV juga masih sangat oke, wardrobe nggak usah khawatir. Dan ini suka banget karena spaciousnya itu loh yang bikin sangat-sangat enak. Nah, kamar ini juga nantinya teman-teman akan bisa jadiin office seperti ini juga nggak ada masalah sebenarnya. Tapi sekarang kita mau balik lagi ke ruangan yang ini deh. Jujur,
space favorite spotku yang pertama nih. Nih, ini bener-bener aku pengen bahas detail karena beda feel-nya. Tapi sebelumnya aku pengen spill dulu, ini ada satu kamar mandi untuk kamar tidur yang tadi. Lokasinya adalah pemanfaatan bawah tangga yang punya sanitari, terus kemudian bahan-bahan juga cukup oke. Nah, balik lagi ya, let's talk about my favorite spot di bagian yang sini. Aku bingung menceritakannya apa. Aku bilangnya koridor, tapi ya nggak pantas ya kalau bilang koridor. Kenapa? Karena teman-teman boleh cek nih, dari point of view aku berdiri, ini ada 3 sumber cahaya udaan. Yang pertama adalah dari bagian tangga, itu ada cahaya bagian di atas, kusen-kusennya full banget. Kemudian di bagian sini, kayak kita mau lanjut ke sini, ini spotnya udah estetik banget ya. Kanan kiri open space, kita mau bahas dulu dari sisi yang lebih sempit, tapi benar-benar valuable. Di sebelah sini kita boleh lihat, jadi tembok untuk bagian bangunan itu terpisah sama bagian luar. Tapi pembatasnya kali ini nggak pakai tembok, tapi kita pakai kusen, dan ini kusennya nggak main-main loh. Ini menggunakan YKK Finish Good tipe Madela, which is itu tipe yang lumayan tinggi dan lumayan premium di kelasnya. Dan di bagian sini teman-teman bisa lihat, mungkin kalau kameramen mundur sedikit, bayangin nanti kalau ini udah sore malam gitu ya. Di area sini kita punya semacam vertical garden atau lampu-lampu sorot ini udah nembak ke ruangan-ruangan ini. Ini feel-nya bakal beda loh. Feel-nya udah jadi kayak rumah-rumah premium atau villa-villa eksklusif yang ada di Bali. Which is memang vibe resortnya itu kental banget, kita nggak bisa bohong. Nah, sumber cahaya yang 1, 2, yang ketiga, yang terakhir adalah 1 inner courtyard. Lokasinya persis di tengah rumah. Dan kali ini courtyardnya kamu sih bebas ya mau fungsinya jadi apa. Kebetulan di rumah contoh kita fungsinya jadi satu area fish pond seperti ini. Dan dari sini kita bisa kelihatan kalau kita menengah ada ke atas sedikit, ini seakan-akan ada 2 bangunan. Bangunan bagian depan dan bangunan bagian belakang. Dan memang ada fungsinya sendiri-sendiri, nanti akan aku bahas di lantai yang keduanya. Nah, satu area koridor yang estetik, cakep, beda sama rumah-rumah yang lain, itu dipisahin sama satu area pintu di sini, ya kan? Dan pintu ini menuju ke satu bagian yang menurut aku favorit banget. Kita cek ya. Ini yang aku tadi spill tadi di depan, aku bilangnya adalah 3 huruf. 3 kata. Dedicated living room. Living room mah udah biasa. I think semua rumah pasti punya living room. Tapi kalau living room dedicated, gimana konsepnya ya? Jadi ini adalah memang ruangan yang udah secara mandiri dan terpisah. Yang memang digunakan hanya untuk ruang keluarga. Karena dipisahkan dengan pintu yang tadi aku bahas, ya kan? Dan begitu masuk kita ketemu sama satu penempatan area ruang keluarga di sebelah sini. Mungkin kalau versiku nanti akan kebalik ya. Karena mungkin akan berupa sofa yang menghadap TV yang di sebelah sana. Dan ini ada satu area living room sendiri, cukup gede bukan untuk penempatannya, ya kan? Dan untuk area ini udah nyaman banget, apalagi ini memang ruangan khusus untuk kumpul-kumpulnya keluarga. Dari area living room yang ini, mungkin kameramen kita boleh tukar posisi. Kita akan ketemu sama satu area dining room, ya kan? Aku tuh paling demen, paling suka sama satu ruangan yang punya konsepnya 3-in-1. Alias areanya nonton sama areanya makan, plus ada area kitchen di belakang yang bisa jadi satu kesatuan. Kenapa? Karena aku tuh jujur orangnya suka banget nonton Netflix atau nonton film bareng, mungkin nobar ya kan di sini sama bareng-bareng teman-teman, itu fun banget. Dan ini rumah ini memprovide kita dengan layout yang seperti ini, kita bisa banget wujudin di rumah ini. Tapi yang mahal bukan itu, tapi view di sekelilingnya. Sekali lagi, tadi aku udah sempat spill dikit ya. Kalau aku bilang rumah ini punya 360 derajat natural lighting, termasuk di sebelah sini. Gak cuma koridor aja, di area living roomnya. Kita cek dulu sisi yang satu sebelah kiri. Yes, benar. Ini korden yang tadi, ya kan? Dan kita bisa buka. Oh, asik ya. Kita bisa buka jadi satu area view lagi. Bahkan mungkin kita mau ganti hawa, ganti suasana, itu bisa banget, ya kan? Ini baru pintu yang atau jendela yang di sebelah sini. Udah kelihatan enak kan? Ini bisa jadi satu area view lagi. Bayangin ini kalau lagi siang nggak perlu nyalain lampu aja udah terang banget, ya kan? Tapi teman-teman juga boleh cek, ternyata di bagian belakang itu nggak dibentukin tembok. Sekali lagi selalu ada void bangunan supaya kita bisa punya satu acara natural lighting di sebelah sini. Nah kali ini maka sedikit susah ya. Tapi teman-teman boleh intip deh. Di bagian belakang ini semuanya full dengan taman-taman kecil, simple, nggak makan space juga. Tapi kita bisa dapat lighting sampai ke bagian atasnya, teman-teman boleh cek, ya kan? Jadi masih dapat itu
view-nya dapat, bayangin kalau di belakang ini disorot lampu LED itu cakepnya gimana. Nah, area living room buat keluarga dapat, dining room kita sudah bisa tata seperti ini, space-nya masih sangat gede. Last but not least itu adalah areanya untuk area kitchen. Dan kitchennya ini cukup lucu karena hidden, dibatasi sama satu partisi sebelah ini. Kita cek di bagian sebelah sini. So, tada, ini kitchen. Dan oh iya, aku lupa, kitchennya ini juga udah feng shui banget. Karena penataannya sudah serok ke kanan, serok ke bagian dalam, ya kan? Dan lorong ini kita bisa provide untuk satu area kompor, satu area sink, full kitchen cabinet atas bawah, satu area kulkas di sebelah sini juga, which is ini gede banget. Dan sekali lagi aku bilang dedicated karena ada pintu permisah menuju ke arah mezanin lagi. Jadi ini ruangan bener-bener secluded, dedicated istilahnya ya, khusus untuk living room aja. Di belakang sih sebenarnya ada satu space ya buat kita mungkin mau untuk jemur-jemur, dan untuk area laundry kita bisa pasang di sebelah sini. Dan untuk area ART-nya kita bisa dapetin, nanti kita akan bahas sebentar lagi. Nah, cukup asik, aku sih suka. Termasuk kalau masuk menuju ke koridor yang sebelah sini. Nah, kalau kita tadi bilang dedicated, ini kita mau ke ruangan mana nih sekarang? Di sini adalah satu space ya kan, satu space semacam aisle gitu, koridor gitu, dan ini open ya kan, alias ini ada hawa atau ventilasi menuju ke atas. Nah, dan kita juga punya ventilasi ini karena ada para-para menuju ke arah kordon yang tadi. Oke? Nah, tapi yang kalau kamu tipikal orang yang kayak aku nih, butuh waktu untuk me time, butuh waktu untuk enjoy ourselves, kita bisa langsung menuju ke area mezzanine deck. Sebelumnya aku mau bahas dulu untuk area servisnya, karena kita bisa akses menuju mezzanine deck ini. Nah, di sini kita ketemu sama satu area, itu adalah kamar ART, kamar mandi ART, plus kita ketemu juga sama satu area mini storage. Barangkali kita mau simpen-simpen barang di sebelah sini, atau mungkin kamu punya sepeda-sepeda hobi-hobi, bisa dipasang sebelah sini, dan sekaligus ini menjadi satu akses terpisah. Jadi kalau KRT mau keluar, nggak perlu lewat ruang keluarga, bisa lewat sini aja. Dan last but not least, aku perlu ajak kamu ke mezzanine ya. Dari arah situ kita menuju ke arah satu mezzanine deck. Nah, ini bilangnya mezzanine deck. Bilangnya orang dulu split level room ya, tapi kalau mezzanine deck itu bedanya gimana? Mezzanine deck ini aksesnya private tadi, dari arah ruang keluarga menuju sebelah sini. Biasanya kalau split level kan melalui area tangga yang ada di tangga utama. Ini enggak, aksesnya terpisah banget. Dan dari sini mungkin kita bisa jadiin hobby room, atau mungkin office-mu taruh di sini, kamar tadi biarin kamar aja, jadiin ruang doa juga bisa banget. Tapi untuk mezzanine deck ini karena area yang cukup private, ketemu sama satu area sky terrace yang menurutku ini adalah favorit spotku nomor 2. Tadi pertama koridor, favorit spotku nomor 2 di sini. Ini adalah satu area sky deck, sky terrace, sky balcony, you name it lah ya. Tapi ini punya lebar luas 20 meter persegi. Jadi bayangin kalau kamu doyan barbekyuan, doyan kongkol, di area sini juga enak banget. Apalagi kalau kita sambil nikmatin eksterior rumah yang kelihatan di bagian atas. Ini penampakan kontemporernya bikin makin jatuh cinta. Tapi freedomnya di sini tuh loh yang kerasa enak. Bagi teman-teman kalau cek ya, kita boleh lihat dari area Skydeck ini kita bisa ketemu sama taman yang ada di bagian depan. Dan dari sini udah kelihatan kalau klasternya kita itu adalah one gate system plus ada satu area clubhouse di sebelah sini. Nah, Skydecknya benar-benar amazing banget. Kita mau cek lagi lantai 2-nya. Karena di lantai 2 ternyata nggak kalah ngeri. Dan aku akan spill satu spot favorit lagi di bagian sana. Yuk. Feel-nya di lantai 2 amazing ya kan. Ini vibes-nya udah resort banget. Gimana nggak cahaya. Cahaya nature lighting sekali aku bahas. Kusen. Dan sorry loh guys, ini kusennya nggak main-main. Kenapa kok rumah ini bisa dibilang premium? Karena ongkos untuk bikin struktur kusen yang seperti ini malah lebih mahal daripada kalau pure tembok. Karena ini dengan style yang seperti ini kita perlu benar-benar mikirin fondasinya. Plus ongkos detail-detail untuk kusen yang udah finish itu juga mahal banget. Nah, ini sih koridor juga ketemu menuju ke arah primary master bedroom. Tapi aku mau bahas dulu ke kamar-kamarnya dulu. Kita dapat satu mini living room di sebelah sini.
ya kan. Mungkin kalau kamu mau nih disulap jadi satu pantry lagi, jadi kalau makan atau minum malam kita nggak perlu turun ke bawah juga bisa banget. Dan di area ini kita ketemu sama 2 kamar anak. Kamar yang pertama kita mau bahas dulu deh. Nah, kamar anak yang pertama itu ada di sini. Penataannya cukup besar, dimana teman-teman kalau mau punya ranjang ukuran 160 pun juga masih sangat enak. Dan aku suka space-nya ya, karena pintu di sebelah sana, ranjang di sebelah sini tuh feng shui-nya udah pas banget. Di sisi yang sini kita nanti bisa pasangi dengan tembok atau wall panel, ya kan, buat area nonton TV juga enak banget. Udah sangat mantep. Nah di sisi sininya nanti kita bisa karyain dari satu area wardrobe. Nah kamar ini juga mendapatkan cahaya kanan kiri. Satu dari jendela yang ada di sebelah sini, ada semacam mini window, tapi ini jendela mati ya. Dan yang terakhir adalah satu jendela di sebelah sini. Dan ini entah somehow menurutku estetik banget. See? Bayangin, ini kalau idenya dikasih batu-batu seperti ini, white nice, apalagi kita ngetiknya nih after hujan ya. Jadi kerasanya kok makin romantis nih. Nah, lanjut lagi ke kamar berikutnya. Kamar berikutnya sama, teman-teman bisa lihat satu penataannya. Wah, ini asik ya. Untuk jendelanya, lightingnya, ini enak banget ya kan. Kita bisa tata senyaman ini. Ini kamarnya gede banget, panjang, mungkin TV di sebelah situ. Ini nanti kita pasangin wardrobe. Nah, tapi kalau khusus kamar yang ini, kita dapat open balkoni di sebelah sini. Mungkin buat kamu yang punya anak cowok, doyan smoking, pas ya. Taruh di sini untuk jadi satu area open balcony-nya. Nice banget. Oh iya, guys, dari 2 kamar anak ini kita menggunakan satu area kamar mandi sharing. Kamar mandi sharingnya terletak persis di sebelah kedua kamar anaknya, yaitu dari sebelah sini. Nah, ini adalah satu kamar mandi sharingnya yang punya ukuran ya cukup gede sih menurutku. Dan di sini kita bisa ketemu sama satu area toilet, satu area shower. Mungkin kita bisa tambahin untuk kaca tempered di sebelah sini. Dan kemudian untuk adalah wastafelnya. Jadi space-nya ini cukup besar sih menurutku. Asik ya, asik lah. Tapi belum selesai. Ini apa? Nanti kita bahas, sabar. Kita wajib dan sangat harus bahas favorit spotku, yaitu adalah primary master bedroom. Nah ini lihat. Masuk ke sini aja, set, kanan kiri terang. Sangat nyaman banget, teman-teman bisa enjoy view di sebelah sini kelihatan ya. Very nice, very estetik banget. Dan begitu masuk ke bagian kamar master bedroomnya, ternyata ukurannya juga enak banget. Nah, teman-teman pas masuk sini, kita bisa ketemu sama satu area wardrobe, ya kan? Dan di area wardrobe-nya teman-teman bisa kreasiin ya, ini kan cuma contoh aja. Tapi sekali lagi kita masih punya penataan cahaya di sebelah sini belakang. Dan juga ini untuk penataan untuk space kamar mandinya. Kamar mandinya asik, ya kan? Di sini kita punya space untuk hot shower box ya. Ini nggak perlu tambahin kaca, udah sangat spacious. Punya drop shower kayak gini, punya view atau lighting juga menuju ke arah sana. Pentingnya apa? Jadi kamar mandi nggak satunya lembab, tapi tetap kering dan juga tetap enak. Nah, di sebelah sini ketemu sama area ranjangnya. Dan area ranjang ini ya aku suka. Sini. Ini gede banget, enak ya, gila loh. Ini saking gedenya. Mungkin kameramen boleh stay di situ dulu, biar aku mau tunjukin luasnya gimana. Ini udah ranjang 2x2 nih, guys, ya kan? Masih punya space untuk nakas kanan kiri. Bayangin sendiri ya, ukurannya udah berapa gede ini udah kan, ya kan? Masih punya space untuk satu lounge di area primary masternya. Bisa duduk gini. Oke, nah sekarang kameramen boleh pindah ke sana. Kita tunjukin nih, jaraknya masih ada untuk kurang lebih sebentangan tangan untuk satu area kredensa atau area TV di sebelah sini. Very huge, gede banget. Dan sekali lagi 360 derajat yang masih dapat lighting, natural lighting karena punya jendela kusen seperti ini, ya kan? Sangat nyaman banget. Mungkin beberapa video nanti agak sedikit backlight karena saking terangnya. Plus ada space yang di sini. Ini juga sekali lagi ya, full window seperti ini. All YKK finish good, which is silakan Google, silakan cari tahu sendiri berapa mahalnya dibandingin dengan jendela atau aluminium biasa. Ini premium banget. Dan layout seperti ini yang aku bilang Jakarta style ini happens di Surabaya Barat. Ya baru Prambanan ini yang berani. So, worth it? Wah, ini worth it banget. Dengan harga 4M bisa dapat rumah yang layoutnya bener-bener futuristik dan bener-bener inovatif kayak gini. Ya
di Surabaya jarang. Karena Surabaya biasanya carinya main aman doang. Banknya kamar, los, interior atur sendiri. Tapi kalau ini dengan penataan fungsional seperti ini, jarang yang berani. Dan ini menurutku istilahnya udah anak muda dan kekinian banget. Generasi boomer skip dulu, biarkan milenial dan generasi Z yang bisa berkarya di rumah ini. Nah teman-teman bisa cek last but not least, the last spot seperti apa? Kita lihat. Last spot yang harus aku bahas itu adalah roof deck, alias lantai ketiga yang punya area open space untuk bisa nyantai-nyantai lagi. Ini mungkin lebih private lagi ya. Di sini bisa kelihatan kalau aksesnya itu spesial aja dari lantai 2. Kita punya ruangan ukuran kurang lebih ya berapa ini? 3x4. Mungkin untuk area me time juga bisa di sini. Dan dari sini kita bisa lihat estetikanya bangunan ini seperti ini. Dari sini kita bisa enjoy ya. Belakang itu nanti persis di atasnya kamar utama untuk memasang outdoor AC supaya nggak kelihatan. Kemudian di bawah ini ya ini yang kita tahu taman tercinta yang sangat cakep banget, ya kan? Bisa dipasang CCTV di situ, good idea banget. Plus untuk maintenance outdoor AC sebenarnya kita bisa pakai ruangan yang sebelah sini. Nah, itu maintenance outdoor AC-nya. Asik ya. Jadi untuk maintenance saja sih, tapi menurutku tetap keren karena nggak cuma space buat maintenance, tapi kita bisa nikmatin juga satu rooftop deck seperti ini. Harganya 4 eman. Teman-teman baru cek satu Surabaya Barat yang bisa punya layout seperti ini dengan kualitas bahan yang seperti ini ya. Kalau layout mirip, aku nggak yakin sih, karena ini karya pertamanya arsitek Budihar yang ada di Surabaya Barat yang cakep banget. Harga very affordable dibandingin dengan luas-luas rumah yang lain yang mungkin belum tentu punya premium bahan luasan seperti ini. Struktur nggak usah dibahas, lokasi row jalannya enak, klasternya enak, dapat pelebaran jalan Wiyung dan persis sebanyak Lavos. Jadi simpel aja dari aku, tunggu apa lagi? Survei bareng Rian, buktinya sendiri nyamannya gimana Asta Dharma Wangsa by Prambanan. Aku jamin kamu jatuh cinta. Seperti biasa, tap di deskripsi atau langsung aja DM Rian Esma. See you.